Halo, selamat malam. Apa kabar? Jadi ini karena sekarang kita di sini malam, jadi kita sapa kalian yang nonton hari ini selamat malam. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di video sebelumnya itu, kan kita sudah janji begitu untuk buat video berikutnya tuh berkaitan dengan yang kemarin tuh, pokoknya soal dari perempuan yang mengungkapkan perasaan di luar tuh respon dari laki-laki tuh kayak bagaimana gitu. Jadi kebetulan ada kita saudara laki-laki, jadi ada waktu kosong kita bisa sama-sama duduk. Nanti dia di sini akan menjelaskan sedikit perspektif dia atau pandangan dia dari laki-laki begitu. Oke, jadi sebelum itu perkenalan dulu. Bahasa orang tahu. Jadi kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Terus Wenda, biasa dipanggil Tewen. Jadi di sini kita jelaskan untuk apa cerita begitu. Tentang apa ya? Tentang pokoknya dari perempuan yang mengungkapkan perasaan di luar. Perasaan. Jadi belum. Aku perkenalan nama dulu. Sudah? iya sudah. Saya baru guys, ini lagi dia memperkenalkan diri. Tidak, ini video sebelumnya dia sudah perkenalan kan tuh. Dia ulangin lagi sudah. Biar sudah. tidak, saya tahu. Maksudnya pasti yang nonton juga tahu saya itu siapa. Karena kemarin yang kita video sebelumnya juga saya sudah perkenalkan diri. Jadi tidak bisa untuk perkenalkan diri lagi yang kedua kali sekarang. Tapi hari ini kita saudara laki-laki di sini. Kita bawa dia curi dari jalan dan kita akan diskusi seperti yang tadi itu Arin sudah sampaikan. Oke, begitu. Jadi pokoknya ini bukan kita membahas sesuatu yang apa begitu, tidak. Pokoknya ini kita kayak cerita-cerita menurut kita punya pandangan, kita punya opini begitu. Karena semua orang tuh berhak untuk berpendapat ini. Jadi kalau kalian juga mungkin ada pendapat lain apa yang kita bicara ini, kalau kalian ada pendapat lain kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya kita itu jadikan satu topik untuk kita bisa diskusi lagi sama-sama begitu. Dan sekarang kita sambil minum kopi. Jadi slow aja begitu. Saya terdapat kopi. Mana ini kopi ada nih? Ada. Yang menangis. Yang tanya ini apa ini nih? Pot bunga. Aduh, jadi ceritanya tuh lepas-lepas gitu teman-teman. Jadi ini pokoknya sesuai dengan kita punya pandangan begitu. Jadi kalau memang teman-teman mau masukan atau mungkin mau kritikan apa yang kita bicara tuh salah, berarti bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sebelum pembahasan ke sana, maksudnya kita diskusi ke sana, kembali lagi kita pokoknya kalau ada salah-salah kata kita minta maaf, dan juga itu mohon kritik dan sarannya di kolom komentar, taruh di bawah. Terus apa yang kita sampaikan di sini tuh menurut kita punya opini, pemikiran kita, apa yang kita rasa, lihat begitu tuh yang kita mau bicara-bicara. Jadi kamu nonton terus video ini sampai selesai ya. Sudah selesai nih, kok sombong tadi. Iya. Dan jangan lupa juga apa? Like, comment, share. Oke, itu nanti berarti terakhir. Jadi begini. Wajar atau tidak? Kebanyakan begitu. Wajar kan tidak kalau macam ada dari seorang perempuan yang langsung mengungkapkan perasaannya. Maksudnya mengungkapkan perasaan dalam arti dia kalau kayak suka macam laki-laki, jatuh cinta atau suka sama seseorang atau laki-laki, baru dia mengungkapkan perasaan di luar tuh wajar atau tidak, kayak begitu. Kita mau bahas-bahas bicara ke sana. Jadi begitu. Pokoknya pada umumnya yang sering kita lihat itu kan seperti itu. Kadang perempuan tuh lebihnya dia kayak lebih menunggu begitu, menunggu dia dikejar, menunggu dia ditembak di luar. Jadi dia sebenarnya sudah suka sama orang atau sudah jatuh hati sama orang itu, tapi dia tidak mau, dia pendam terus, dia tidak mengungkapkan di luar karena dia berpikir nanti kalau saya yang bilang di luar nanti laki-laki berpikir saya ini aduh perempuan murahan, laki-laki pikir saya ini perempuan ini berani sekali, dia bisa tembak laki-laki. Dia kasih tahu saya duluan begini-begini kayak begitu. Pokoknya itu banyak yang terjadi. Jadi itu yang kita mau bicara. Itu gambaran umumnya saja. Jadi sekarang saya kasih waktu duluan ke sebelah kanan, kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan dari kalian. Saudara ini perempuan yang ada nih. Yang tadi tuh
latar belakangnya saya kayak bilang sedikit-sedikit begitu. Jadi mungkin selama ini yang Iya. biasa lihat bagaimana. Oh iya. Jadi teman-teman di sini kadang kita perempuan tuh dianggap kayak apa? Maksudnya kayak rendah gitu. Dan juga kadang tuh perempuan tuh dijadikan sebagai yang bisa kerja hanya di dapur, dan juga perempuan tuh tidak bisa begitu. Sebenarnya perempuan tuh tidak ada yang tidak bisa, semua perempuan itu bisa. Tapi kenapa? Karena memang dari dulu tuh mau dibilang kita dididik, sebenarnya kalau macam khusus untuk orang Papua, kita kalau sudah dididik dari sana macam zaman-zaman Belanda itu dulu bagus. Jadi memang kita bisa lihat juga dulu tuh zaman Belanda itu seperti apa. Kayak menjahit, contohnya saja menjahit atau mungkin bikin baju sendiri, itu saja tuh bisa. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya saya rasa sangat susah sekali untuk kita bisa mandiri, apalagi kita seorang perempuan. Kita seorang perempuan tuh dipandang sebelah mata begitu. Jadi kalau macam kita perempuan yang mungkin kesini kita belajar juga. Sebelumnya saya dengan dia juga memang pernah bahas bahwa kita akan bicara ini. Jadi di sini yang kita lihat tuh banyak yang terjadi di lingkungan kita. Ada teman-teman yang memang suka laki-laki, dia sudah jatuh hati begitu, tapi susah untuk ungkapkan dong punya perasaan. Begitu kita suka tahu mereka bahwa sebenarnya bisa kalian ungkapkan dulu, dia mau terima atau tidak itu tergantung dia begitu. Kamu punya tugas tuh, yang penting sampaikan. Dari situ juga tuh bisa melihat sebenarnya perempuan tuh ada yang bisa untuk mengungkapkan perasaan seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk kita punya kawan-kawan yang kadang suka laki-laki tapi ada perasaan-perasaan seperti itu, akhirnya tidak pernah mengungkapkan perasaan. Mungkin kalau laki-laki yang bijak, dia akan bilang ke perempuan bahwa kok perempuan hebat yang bisa mengungkapkan kok punya perasaan seperti itu. Tapi ada laki-laki yang akan bilang bahwa kok perempuan berani sekali, kok bisa bicara kayak begini. Kan ada yang kayak begitu toh. Iya. Jadi itu salah sebenarnya. Kita perempuan dan laki-laki itu semua sama, hanya yang berbeda itu hanya dua teman-teman. Jadi yang dua itu apa? Itu nanti kita bahas. Satu, itu nanti aja. Oke, jadi pokoknya ada dua hal yang berbeda di antara laki-laki dengan perempuan. Jadi itu kita akan bahas lagi. Tidak, tapi itu sebenarnya dikasih tahu sih. Tapi itu pembahasan itu panjang juga jadi. Nanti tunggu saja. Iya, jadi ini kan kita konteksnya soal pacaran, cinta. Oh iya, sama oke. menebak. Oke teman-teman, jadi itu nanti baru kita akan bahas. Itu juga jadi satu topik sih untuk kita. Iya. Jadi kita akan diskusi tentang itu juga. Tapi kalau untuk sekarang ya perempuan harus berani ungkapkan perasaan seperti itu. Karena memang kita laki-laki dengan perempuan tuh kita sama. Hanya yang berbeda tuh hanya dua. Laki-laki tidak bisa melahirkan dan menyusui. Tapi semua itu perempuan juga bisa. Sama halnya dengan laki-laki. Itu saja yang intinya. Jadi bagaimana? Mungkin itu kan? Iya, jadi begitu sudah. Pokoknya begitu. Pokoknya ada seorang perempuan yang dia merasa dia sudah ada kebebasan dan dia punya diri. Itu sebenarnya itu sama saja, baik itu laki-laki dulu yang memulai mengungkapkan duluan atau perempuan duluan. Itu sama saja. Soal rasa suka itu kan kapan saja, di mana saja bisa muncul dari laki-laki atau perempuan. Jadi tidak perlu kita mau tunggu-tunggu, aduh nanti satu tunggu. Jadi kita jadinya jadi perempuan kayak kita aduh tunggu-tunggu dia mau tembak ini duluan. Jadi begitu, seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Nah sekarang dari pandangan laki-laki sendiri mewakili sudah ada saudara kita. Jadi menurutku sendiri itu bagaimana? Mungkin yang selama ini menanggapi, mungkin ada perempuan yang biasa tembak kau duluan kak, itu kok rasanya seperti apa? Kan itu kan maksudnya dalam kehidupan kakak terus saudara laki-laki. Jadi nanti sebentar kita kayak cerita, mungkin ada pengalaman kak tidak dalam menembak duluan tuh siapa kayak begitu. Nanti jadi sekarang ini dulu dari pandangan dia seperti apa. Waktu dan tempat Thank you. Mungkin dari saya belum punya pacar, jadi sama kakak. Sahabat karena tapi jauh jadi. Iya. Begini masalahnya. Ini ciri-ciri orang setia begini. Apa? Masalah ungkapan ke cewek atau cowok mau nembak itu, kalau memang bisa perempuan nembak laki-laki, tapi karena perempuan itu jaga diri terus nama baik. Iya betul. Terus apa ya? Masalah kalau orang lain pikir tuh cewek ini bagaimana? Tidak punya harga diri sekali begitu.
Jadi sebenarnya bisa, tapi karena begitu Takut nanti orang bilang apa. apa begitu orang petanggapan kan kadang tuh kok bisa itu yang tadi pertama kita bicara tuh. Takut nanti laki-laki kasih tahu dia aku berani Iya. sekali. sebenarnya itu memang kalau perempuan bilang begitu itu demi laki-laki itu bersyukur. Betul. Karena laki-laki itu banyak tapi itu bisa nembak kau tuh karena bagaimana perempuan lihat kau tuh bagaimana. Iya, betul. Itu bisa ini mungkin apa lagi ya? Sebenarnya bukan laki-laki saya nembak tapi harus perempuan juga karena kita punya jodoh itu apa? Kalau jodoh berarti bisa ketemu dengan nembak berarti itu punya jodoh. Siapa tahu bisa nikah lagi situ tidak. Ya, iyo. Iyo, itu kan maksudnya kalau macam perempuan kan bisa lihat dari hal-hal kecil tau kan. Hal-hal kecil tuh mungkin sharing sama-sama atau macam sharing apa begitu kan. Laki-laki juga perempuan juga tuh saling perhatikan begitu. Aduh, laki-laki ini seperti apa. Terus kalau laki-laki perempuan tuh rasa suada kebebasan dalam dia punya diri itu dia tidak akan pernah pandang kok mau bilang laki-laki begini atau begini, tidak akan, tapi pasti yang ada tuh dia ungkapkan dia perasaan dulu begitu tau kan. Iya. Jadi lebih bagus begitu daripada kita pendam-pendam terus Sumpah tunggu-tunggu lari. dikejar, tunggu-tunggu di Iya. ini nanti ada satu datang langsung bawa dia lari terus kita mau bagaimana? Ya jangan Jadi- tunggu-tunggu. Nah, Dan juga ego itu, kadang itu kita punya ego, iya toh, ego masih ego atau apa sih? Mungkin yang tadi bilang itu harga diri, ego itu yang membuat kadang tuh kita perempuan tuh maunya yang enak-enak gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya tuh bisa mengungkapkan perasaan tapi itu saja yang itu. iya. Iya toh? Baru kan kadang juga ada laki-laki yang menembak perempuan kan tidak apa ya, tidak selalu diterima begitu, Iya. pasti kan ditolak. Jadi perempuan juga jangan berpikir aduh nanti saya sampai rela-rela saya yang duluan ungkapkan baru nanti tidak dia tidak terima nanti bagaimana, aduh nanti saya punya nama baik begini-begini. Iya. Pokoknya tidak perlu begitu. Maksudnya itu sudah kembali lagi semua orang tuh kita punya hak, kebebasan tuh sudah ada dalam diri kita. Jadi kita tinggal sudah kita seperti tadi tuh ada dua hal yang membedakan kita antara laki-laki dan perempuan. Jadi semua tuh kita sama, kita mau ini bicara ini apa-apa di luar tuh tidak apa-apa. Yang penting itu kita tahu kita punya haknya, kita punya kesadaran kita ya harus kita ini lagi pakai lagi supaya memang kita punya hak, tapi kalau kesadaran kita tidak dipakai dengan baik juga bisa salah-salah begitu. Yo, jadi jangan menyerah. Coba dulu baru menyerah. Iya betul, coba dulu baru apakah menyerah. Yo. Oke, coba dulu baru menyerah teman-teman. Jangan pernah perempuan jangan pernah menyerah, harus mencoba itu. Kita kakak lagi sebilang gitu. Oke, ini sudah 12 menit lebih. Jadi Tapi kan nanti potong-potong lagi. tidak apa-apa. Saya sekarang terada yang no edit lagi di video ini. Jadi saya langsung upload gitu. Terus kan, Jadi itu apa bicara tentang perempuan baru ini tuh ada salah satu ini buku yang saya baca. Buku kah cerita kah begitu. Jadi itu tentang kebebasan perempuan juga. Baru dia bilang begini. Ada perempuan satu ini cerita juga ada perempuan satu. Dia dari SMP kelas 2 tuh dia suka sekali sama laki-laki satu. Baru dia mau tembak begitu, baru dia tuh dia kakak kelas. Baru dia pas mau tembak begini, dia punya teman-teman yang satu kelas tuh dong bilang perempuan tuh tidak boleh, nanti dong akan bilang kok perempuan murahan. Terus kayak nanti dibilang kok yang bawa-bawa kok diri ke laki-laki begitu. Tapi dia bilang begini, ada satu kata yang dia bilang bahwa dia bilang daripada saya pendam dalam saya punya hati, lebih baik saya ungkapkan. Dia mau terima atau tidak itu terserah dia begitu. Jadi buku itu dia bilang tuh dia punya jalan ceritanya tuh dia tembak laki-laki tuh sampai 3 kali teman-teman. Sekalipun dia tuh perempuan tapi dia berani sekali dia tembak laki-laki. Dia bilang terima kan tidak? pertama itu tidak terima. Pertama tidak terima. Dia naik kelas 2. Dia naik kelas dari kelas 2 ke naik kelas 3. Pas masuk SMA kelas 1 tuh perempuan tuh kan semakin tumbuh, semakin apa maksudnya dewasa itu kan semakin cantik toh. Akhirnya sudah kelas 2 begini. Ini laki-laki kelas 2, perempuan kelas 1. Laki-laki perhatikan dia terus-terus, tapi laki-laki tuh pacaran dengan perempuan lain begitu. Baru pas dia sudah sampai di kelas 2, laki-laki kelas 3 begini, perempuan tembak lagi. Karena memang dia dari sananya sudah suka begitu. Dia pas tembak lagi begini langsung laki-laki terima. Laki-laki terima dari situ teman-teman, perempuan punya perjuangan tuh luar biasa juga untuk laki-laki itu, untuk dia mendapatkan seorang laki-laki.
dia berjuang sampai SMA kelas 3 baru dong dua ini pacaran, sampai kuliah selesai sama-sama, baru dong dua nikah sama-sama. Jadi itu salah satu motivasi yang iya tadi siang barusan baca itu dia punya cerita begitu. Jadi teman-teman tetap berjuang terus untuk perempuan. Pokoknya jangan pernah rasa menyerah. Kalau kau suka laki-laki, kau tembak, kau berusaha bagaimana caranya untuk kau mendapatkan. Jangan menunggu untuk dikejar, tapi kau juga berusaha bagaimana caranya untuk kau bisa mendapatkan dia. Jadi kau juga harus balik mengejar gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Jadi tidak boleh kalau ungkapan perhatian tidak boleh lewat teman siapapun, tapi Iya, sendiri itu lagi. langsung kasih tahu Betul. di seseorang. Itu betul. Sudah? Iya. Oke, jadi luar biasa ya kita punya obrolan kali ini. Mungkin ada suara-suara dari luar ya, tidak apa-apa. Semoga apa yang kita bicara nih kalian bisa dengar. Dan itu kembali lagi, kalau ada salah kata kita minta maaf. Yang baik bisa diambil, yang buruk itu mungkin bisa di komentar di bawah, taruh kritikan, saran begitu, video apa, ataupun menurut pandangan dari kawan-kawan semua yang lagi nonton apa begitu, bisa berbagi atau sharing juga di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada pengalaman mau diceritakan, pokoknya taruh saja di kolom komentar biar ini. Dan juga kalau ada usulan lagi untuk video berikut apa, bisa kalian taruh di bawah. Jadi kesimpulannya, pokoknya itu perempuan laki-laki itu sama, yang membedakan tuh dua hal tadi. Jadi jangan pernah rasa untuk, apalagi kita sebagai perempuan, jangan pernah merasa rendah diri baru merasa saya ini perempuan jadi saya harus dikejar, bukan mengejar. Jangan, tapi harus semua dua-dua harus sama-sama saling berjuang begitu. Untuk mendapatkan sesuatu kan memang semua butuh perjuangan untuk ini. Jadi sama-sama harus berjuang. Jadi jangan pernah berpikir nanti orang akan bilang saya begini, nanti laki-laki itu akan bilang saya murahan lah begini-begini ya, tidak perlu. Intinya kalau kau sudah ada kebebasan dan aku punya diri, itu sampaikan aja, daripada pendam-pendam itu tidak baik. Jadi itu intinya begitu. Semua orang tuh punya kebebasan dan kesadaran. Jadi haknya itu semua kita berhak untuk segala sesuatu, kita untuk apa-apa, tapi kita punya kesadaran juga harus pakai batas mana yang harus kita ini, seperti itu. Jadi terima kasih banyak kawan-kawan kalian yang sudah nonton video ini dari awal pertengahan bisa terakhir. Terima kasih. Kembali lagi jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih juga untuk kalian berdua yang sudah meluangkan waktu untuk menyapa teman-teman di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Nanti sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan makan apa? Oh yo, itu ada tantangan yang mie setan tuh. Mie setan. Tunggu saja ya. Dah. Make a cup of coffee.